potong, itu khas Madura ya Pak Afandi? Iya. Emang kesukaannya Pak Mahfud? Kesukaan kami. Oh, kesukaan. Namanya apa sih Pak? Jacabi itu bukan sih Jacabi, bukan? Jacabi itu ketika Jacabi. kita itu cabai sama garam. Oh. Yang nemanin kita makan nasi itu, bukan ini. Oh, bukan ini. Ya. Kalau ini Jadi emang kalau Jadi salah satu sambal khas Madura itu yaitu cabai sama garam, lalu ada ikan laut gitu. Iya. Kan bapak saya Madura, jadi Oh, iya. sedikit-sedikit lah Iya. dong, biarpun kalau ngomongnya ya nggak bisa. Ya cabai. Ya, Kalau dari Pak cabai. Afandi sama Pak Mahfud MD bersahabat sejak sekolah dasar? sejak PGA, Pendidikan Guru Agama. Oh, SLP negeri. dulu, SLP oke. kami itu dulu guru agama. Nah, jadi kami bertiga sebenarnya, ada satu lagi di Jogja tuh sekarang mungkin sedang sakit, kurang sehat. Nah, kami kalau belajar tuh sejak kecil ya Itu usia tidur berapa, Pak, bersama. kira-kira? Ya kira-kira waktu itu 10-11 tahun ya. 10, Sejak 11, umur 10-11 tahun. Kami Itu. tidur di satu tempat yang sama, belajar sampai tengah malam, nanti jam 3 pagi udah sholat tahajud sama-sama, habis itu belajar lagi sampai pagi, lalu berangkat sekolah belajar lagi. Kompak kami bertiga ini seperti Bertigaan saudara. terus, oke. Sampai sekarang seperti saudara gitu. Nah, kemudian sesudah itu pindah ke Jogja karena kami bertiga ini dianggap sebagai murid terbaik itu dikirim ke Jogja. Ya. Oke. Nah sesudah ke Jogja nu lalu pilihan sekolah kami berbeda. Saya masuk Fakultas Hukum UI, ini ke UGM, terus yang satu ke IAIN. Saya bercita-cita jadi dosen. Sesudah masuk ke UI itu akademi. Ini ingin jadi orang kaya, kerja ke bank. Iya, dia masuk ke bank, tetapi Cita-citanya gitu. Jadi kalau menurut Pak Fandi sendiri bagaimana sosok seorang Mahfud MD, artinya ada perubahan nggak dari zaman anak dulu usia belasan sampai akhirnya saat Sampai ini? Seperti akhir apa sih hayat. orang? Ya saya melihatnya sih ketika itu sih kita bersama, memang kita kejujuran, kesederhanaan kita pegang terus itu, bahwa kita takut sekali lah yang namanya dosa itu tetap kita pegang. Kemudian sampai beliau menjabat saya anggap tidak berubah, khusus terhadap pertemanan kita gitu ya. Jadi beliau tetap dalam sibuk seperti apapun, jika saya menghubungi atau saya minta bertemu tetap dilayani. Bahkan ketika beliau Pak Mahfud ini jadi Menteri Pertahanan, waktu itu saya jadi wakil wilayah BNI di Makassar, beliau sempatkan ke rumah dinas saya untuk berkunjung kepada saya, sehingga waktu itu juga Pangdamnya mau tidak mau datang juga ke tempat saya. Jadi saya gaya itu, kebetulan waktu itu Pangdamnya juga Menteri dan saya Pangdam bilang, ya. kapan lagi Pak Pangdam berkunjung ke saya kalau saya tidak punya teman Pak Mahfud? Saya bilang ketawa dia. Nah kalau ingat waktu masa ya remaja ataupun pas masa SMA ataupun justru pas lagi masa di Jogja ya, itu Pak Mahfud tuh dulu bandel atau memang Lurus-lurus lurus aja saja gitu? atau gimana? Kan biasanya kalau Lurus bener juga enggak. Jadi ada bandelnya menurut saya gitu. Ada bandelnya karena juga tidak tekun orangnya. Tetapi memang ternyata dia punya strategi tertentu. Jadi ketepatan dalam memilih strategi itu yang dia misalnya, punya. Pak? Dengan sosok Pak Mahfud yang Bapak kenal seperti itu, terus tiba-tiba terakhir peristiwa yang ini kan cukup ramai ya, yang mulai orang-orang kayaknya mulai meragukan nih sosoknya Pak Mahfud nih, betulkah seperti yang diduga sebelumnya? Nah, dengan kayak gitu bagaimana tuh Pak? Yang mana ini? Saya Yang terakhir yang misalnya akhirnya mendukung Pak Prabowo lah, ada yang bilang ini jangan-jangan nih ada posisi Sakit apa hati nih, atau sakit apa hati dan gitu. segala macam. Orang kan mulai berubah nih pemikirannya. Nah itu bagaimana? saya boleh saya kayaknya saya harus beritahu di sini gitu bahwa ketika Pak Akil Mukhtar itu ketangkap, saya paling takut sekali, dan saya hampir yakin bahwa Pak Mahfud juga akan kena gitu loh. Enggak mungkin enggak, sehingga saya datangin beliau itu. Fud, betul, itu tuh nggak pernah terima duit, beliau tuh nggak pernah ditraktir oleh Pak Akil. Saking takutnya tuh ya, Pak, ya? Lu nggak misalnya Pak Akil dari mana lu bawa oleh-oleh, nggak seperti ini kan tidak gravitasi ini nilai. Jadi saya bilang betul katanya, betul, saya enggak, dibilang gitu betul. Ya udah syukurlah sebenarnya, saya sempat Ikut di takut SMS juga ya? saya karena teman-teman saya yang tahu saya temannya beliau SMS saya tuh, betul kata saya kan Pak Mahfud juga sama saja dengan yang lain gitu kan. Menurut saya saat itu saya merinding gitu loh.
Oh, Karena Bapak tahu karena saya Pak sempat Mahfud. bangga sekali dengan beliau dan ternyata beliau sumpah-sumpah enggak, saya enggak percaya, enggak usah takut gitu. Dan terbukti demikian. Sehingga kalau ini dihubungkan dengan peristiwa yang akhir-akhir ini, saya melihatnya tidak demikian. Artinya beliau tetap konsisten dengan tujuan semula gitu, bahwa ingin memperbaiki negeri ini. Iya. Gitu loh. Tujuan Jadi seperti tetap itu ya. dengan itu bagaimana bisa memperbaiki negeri ini, tetap ke sana, bukan ternyata. Dulu kan Nah, ini kawan. satu kosan tuh di Jogja. Nah, ini kawan ya. Iya Pak ya, dulu satu kosan di Jogja pernah jual sepeda juga untuk makan, betul nggak sih Pak? Oh iya, iya. Jadi dulu kami itu sekolah ini punya sepeda. Nah kalau mau pas kehabisan uang atau mau libur sekolah biasanya sepeda dulu tahun 70-an 75 itu lah kita. 75 ya 75. masih ada pegadean. Jadi kita kalau mau Sekarang pulang juga masih ada. sekarang masih ada. Tapi nggak nerima sepeda ya? Kita sepeda digadekan, uangnya dibagi dua, nanti pulang dari kampung kumpulkan lagi uangnya, tebus sepeda. Kalau wesel terlambat datang, ya bisa mesin tik kadang-kala. Itu sesudah mahasiswa mesin tik. Kita gadekan gitu. Sering begitu. Saya satu kamar sama ini dan saya yang masak. Dia enggak bisa masak, saya yang bisa masak. Saya bagian ngambil air gitu. Tapi ada peristiwa-peristiwa mungkin yang seru-seru apa sih pada saat bareng-bareng nih di kos bareng-bareng? Saya melihatnya sih tidak ada yang seru. Justru saya sampai sekarang tuh heran. Kenapa waktu itu kami itu tidak bertengkar gitu loh. Padahal sangat kemungkinan rebutan air itu, karena kami kos itu di Jogja itu lantai tanah kalau di menderita-menderitakan ya. Jadi memang betul lantai tanah. Pakai sumur ya. Pakai sumur. Sumurnya bukan sumur sendiri, sumur tetangga loh. Jadi anunya gedek gitu, lampunya teplek gitu, sehingga kalau kita mau tidur supaya malam kalau misalnya buang air kecil itu kita sudah sedia satu ember gitu ditaruh di sebelah rumah, karena kebun di sebelah rumah itu ya terus ya siapa yang ngabisin air, mestinya kan kita jadi tengkar kalau enggak gitu loh. Ini siapa enggak yang pikir enggak ternyata enggak gitu. Saya heran juga kalau saya pikir sekarang itu kenapa itu bisa katakanlah kalau udah dianggap langgeng gitu kan. Padahal banyak sekali, misalnya ya piket kebersihan, nyapu, tempat tidur. Bertiga itu ya Pak ya? Bertiga. Gitu. Jadi itu yang menurut saya yang sekarang masih kami lakukan meskipun sudah terpisah. Ya menjelang subuh itu pasti bangun, sholat. Sholat tahajud gitu ya. Karena dulu sejak kecil kami melakukan itu secara terus-menerus. Sehingga sekarang terbangun sendiri kalau sudah jam setengah 3, jam 3 seperti ada yang bangun kami sholat gitu ya, Pak, sudah kebiasaan gitu. Nah itu yang membuat kami tenang dan selalu kalau saya merasa apa yang saya lakukan itu sudah ditentukan oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya sering merasa tidak pedulilah orang mau bilang apa. Itu Tuhan sudah ngatur saya dan setiap pagi saya sudah menghadap Tuhan. Tunjukkan saya hari ini ke jalan yang benar. Gitu. Pak Mahfud, waktu kasus Akil di MK itu Pak Fandi aja sudah sangat khawatir. Iya. Bagaimana dengan keluarga Pak waktu itu? Oh sama, keluarga juga sudah, keluarga teman-teman semua SMS. Bahkan di koran-koran pasti tidak mungkin kalau seorang hakim gitu kok ketuanya tidak tahu, tidak terlibat. Saya Apa bilang, yang Bapak jelaskan dulu ke anak-anak ataupun? saya bilang, kalau anak-anak istri gitu sudah tahu lah bahwa itu tidak mungkin karena sudah tahu seluruh kekayaan dan macam-macam, setiap rupiah itu sudah tahu dia ada di mana. Masih. Hai, ini anak saya nih. Aduh. Ini Tanya langsung ya. Ini anak saya yang paling besar. Ya, Putra putra ya. pertama dari Pak Mahfud MD. Ya. Ada nggak rasa takut waktu itu waktu Kita terjadi tanya kasus? langsung nih. Sempat meragukan nggak sosok ayahnya sendiri gitu? Sekalipun tidak pernah. Oke. Jadi selalu yakin 100%. Jadi beda dengan saya ya. Kalau saya Takut nih luar biasa ya. Luar biasa, dan saya langsung aduh ya Allah kena ini, dia bilang aduh. Iya, ini yang paling panik sama teman saya yang di Jogja, gimana ketemu. Oke. Karena sekarang 3 in 1 sudah menjadi 3 on 3 ya. Masa iya Mas Iwan kita suruh berdiri. Kita break dulu sebentar pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam 3 in 1. Beliau itu cukup lengkap gitu. Jadi dia itu bisa jadi jawaban dari semua pertanyaan saya soal dari kehidupan sehari-hari, cita-cita, agama dan semuanya. Jadi dia itu Komplit ustadz ya. saya, orang tua Dosen. saya.